Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman dan sahabat-sahabatku sekalian. Berjumpa lagi bersama-sama di video ini. Kita masih akan merenungkan firman bareng-bareng. Dan kita akan masih membicarakan mengenai prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sejenak ya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan boleh merenungkan firman-Mu di kesempatan kali ini. Bapa, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami belas kasihan sehingga kami boleh menerimanya di dalam hidup kami, merenungkannya dan juga kami boleh melakukannya Tuhan. Dan terus kami juga membagikan firman-Mu Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di dua video sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai dua aspek dari prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Aspek pertama yaitu renungkan apa atau siapa yang menjadi Tuhan kita atau harta kita. Aspek kedua, bicara tentang kemana arah pandang kita. Dan hari ini, kita akan membicarakan tentang aspek ketiga. Yang masih juga ayatnya kita buka dari Matius 6. Yuk, kalau ada Bapak Ibu di rumah mungkin bisa dibuka Alkitabnya ya bareng-bareng. Bisa dicoret-coret nanti. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kita akan membahas dua ayat ini. Kita akan membicarakan mengenai aspek ketiga. Aspek pertama dan kedua sudah, dan kita akan membicarakan aspek ketiga dan sebagai penutup dari seri ini. Mari kita baca bersama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2 iya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya bacakan sekali lagi ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ketika saya membaca dua ayat ini, satu hal yang terlintas di dalam pikiran saya, yaitu assurance atau jaminan. Sekali lagi, assurance atau jaminan. Nah, dua ayat ini sangat luar biasa ya. Terutama kita akan membahas dulu mengenai bagian ayat 20 dulu, baru nanti kita akan lihat di ayat 19. Di sini dia dulu dibilang, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga tidak ada ngengat, karat, dan pencuri yang membongkarnya. Kenapa? Harta kita di sorga itu semua dijamin oleh Yesus. Sekali lagi, seluruh harta kita di sorga dijamin oleh Yesus. Tapi bagaimana caranya kita mengumpulkan harta kita di sorga? Caranya adalah dengan melakukan apa yang Kristus perintahkan di dalam hidup kita. Sekali lagi, melakukan apa yang Kristus perintahkan di dalam hidup kita. Tentunya kita sadar seperti ini. Ketika Kristus bukanlah pribadi yang kita gantungkan hidupnya, atau kalau Kristus bukanlah Tuhan di hidup kita, kita tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya. Sekali lagi, kalau Kristus bukanlah pribadi yang kita bergantung atau Tuhan kita atau harta kita, kita nggak mungkin mengerjakan tujuannya dia atau pekerjaannya dia. Jadi kita harus sadar bahwa kita hanya bisa mengerjakan pekerjaannya dia ketika kita percaya kepada Kristus. Makanya itulah kita perlu di pembahasan sebelumnya mengenai mata. Selera kita diubah. Karena selera kita tadinya hanya melawan Allah, sekarang selera kita harus diubah dengan mendengarkan Injil. Roh Kudus meregenerasi kita, dan ketika Injil didengarkan, kita percaya, kita bertobat. Dan disitulah kita dari hari ke hari mau mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika Tuhan Yesus jadi pemegang hidup kita, siapa yang bisa mengambil sesuatu dari kita lagi? Tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Kuasa maut pun sudah dikalahkan. Apalagi kalau ada yang nyuri-nyuri, nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin bisa. Nggak ada satu hal pun yang mungkin bisa mengambil kita. Apa yang kita lakukan untuk dia, tidak mungkin. Semuanya dijamin di dalam tangannya. Nah, ini yang kita sadari dan syukuri.
bahwa ketika kita percaya Kristus, mulai dari kita percaya kepada Kristus, keselamatan kita tidak hilang. Ya, keselamatan kita tidak hilang. Ada jaminan, yaitu Roh Kudus yang menjamin kita, yang membawa kita. Pertama, tidak hanya membawa kita, tidak hanya dia mengubahkan kita secara posisi, yang tadinya budak jadi anak, yang tadinya musuh jadi seteru jadi kawan, tapi dia juga mengubah kita dari hari ke hari semakin serupa Kristus. Dan tidak hanya itu juga, dia juga, Roh Kudus juga yang menjamin kita sampai kepada Yesus, sampai kita bertemu dengan Yesus. Inilah indahnya orang yang percaya kepada Kristus. Hidupnya dijamin, dipegang oleh Yesus, oleh Allah. Jadi itu indahnya. Bukan apa-apa yang menjamin dia dan memegang dia, tetapi yang tidak terbatas itu, Allah itulah yang menjamin dia. Kita harus sadar gini, ketika kita menggantungkan sesuatu, ketika kita bergantung kepada sesuatu, yang membuat kuat adalah yang memegangnya, yang memegang kita, bukan tangan kita. Tangan kita ini terlalu lemah untuk bisa bergantung kepada sesuatu, kekuatannya sedikit. Tetapi ketika tangan dia yang memegang tangan kita, tangan dia yang kuat, firm, ya, tangan dia yang sangat kokoh, batu karang yang teguh, tangan yang penuh dengan kesetiaan kepada kita, memegang kita, disitulah kita tidak mungkin tergoyahkan. Itulah indahnya ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika saya sering mengikuti ibadah-ibadah penghiburan, gembala saya sering ngomong seperti ini. Ketika orang percaya kepada Kristus, dosa-dosanya itu sudah diampuni semuanya. Ketika orang percaya Kristus, ya. Jadi dosa-dosa manusia yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, yang akan dia lakukan, itu semua sudah diampuni oleh Kristus. Tetapi semua kebaikannya dia tidak ada yang dilupakan oleh Kristus. Sekali lagi, ketika orang percaya kepada Kristus, dosa kesalahan yang dulu, sekarang, atau bahkan nanti, itu semua sudah diampuni, sudah dilupakan, sudah dibuang ke tubir laut. Tetapi sejengkal kebaikan, satu kebaikan kecil yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang, apalagi kehilangan perhitungan akan kebaikan yang kita lakukan untuk dia. Tidak mungkin lupa. Makanya yang kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan harta di surga, berbuat baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apa bentuk kasih terbesar kepada Tuhan dan kepada sesama? Yaitu dengan mengerjakan amanat agung. Yaitu apa? Pergi, baptis, ajar, jadikan semua bangsa murid. Tugas pemuritan adalah tugas kita semua. Orang percaya, bukan hanya pendeta, hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan dan pendeta dikhususkan, tetapi tujuan utamanya untuk memperlengkapi jemaat, sehingga kita semua bareng-bareng mengerjakan kerjaan Tuhan. Jadi kita sama-sama memuridkan, mengerjakan amanat agung bersama-sama. Nah, ketika kita mengerjakan amanat agung, kita bukan hanya mungkin nggak cuma membagi Kristus, membagi Injil itu, tapi juga kita harus membagi hidup kita. Ada yang akan berkurang. Tidak mungkin kasih tanpa adanya pengorbanan, ya. Tidak mungkin kalau kita bilang kita mengasihi orang, tidak ada yang kita beri. Tidak mungkin. Bahkan mungkin ketika kita mengasihi seseorang, atau kita mengasihi orang yang kita layani, atau orang yang kita pengen dia bertobat, mungkin juga kita bisa kehilangan diri kita, waktu santai kita bisa kehilangan. Tetapi itu semua diperhitungkan Tuhan. Tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita merasa aku kok gini terus hidupnya. Tidak perlu merasa seperti itu. Karena selama hidup di dunia pun Kristus bekerja. Tapi dia tidak pernah mengeluh akan seluruh penderitaan, kesakitan, salib yang harus dia tanggung. Bahkan
Dia tidak pernah mengeluh ketika dia harus memikul dosa dan kesalahan kita. Dia terpisah dari Tuhan karena menanggung dosa kita. Tetapi karena dosa kita sudah diampuni, sudah dia ambil, ditaruh di pundaknya, dia harus mengalami kesakitan terbesar, yaitu terpisah dari hadirat Tuhan. Bahkan itu bukan cuma kesakitan, tapi mendatangkan kematian kepadanya ya. Darahnya tercurah kepada kita semua. Darahnya tercurah. Darah ini adalah darah penebusan, darah pembebasan. Tercurah kepada kita, terkena kepada kita orang percaya. Sehingga kita dijamin, keselamatan kita dijamin. Keselamatan kita pasti dan tidak mungkin hilang. Ketika kita masih menjatuh di dalam dosa, dosa itu tidak menghilangkan keselamatan kita. Ini adalah jaminan yang Kristus berikan ketika kita percaya kepada Kristus. Bahkan bukan cuma keselamatan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan diperhitungkan oleh Dia. Maka kita nggak perlu hitung-hitungan sama orang lain. Ketika orang lain menyakiti kita, kita pandang Kristus. Kristus pun pernah kita sakiti dengan seluruh perbuatan kita. Ampuni. Kristus datang untuk memulihkan hubungan, kita pun harus bisa dengan seluruh keberadaan diri kita dan hati kita membuka ruang salah bagi orang lain. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan diperhitungkan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Yang sia-sia adalah ketika kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Itulah ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tadi kalau saya bilang di ayat 20 ya, bahwa ini adalah ketika saya baca ayat ini bicara tentang jaminan. Maka ayat 19 pun bicara tentang jaminan. Bahwa apa? Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, Kristus tidak akan menjamin hartamu. Sekali lagi, Kristus tidak akan menjamin harta kita. Harta yang kita kumpulkan di bumi tidak akan pernah dijamin oleh Kristus. Ciri-ciri orang yang mengumpulkan harta di bumi adalah, itu sudah dilihat dari dua video sebelumnya, yaitu apa? Kemana? Kepada siapa dia bergantung? Kemana arah pandangnya? Kalau bukan kepada Kristus, dia tidak mungkin mengerjakan pekerjaan Kristus. Bahkan kalau kita mau lihat yang di video pertama saya sudah jelaskan mengenai ayat pertama sampai ayat 18 bicara tentang kemunafikan. Apa artinya kemunafikan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18? Yaitu orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri atau self-centered. Hidup untuk dirinya sendiri. Ketika orang hidup untuk diri sendiri, dia mengumpulkan harta di bumi untuk dia. Akhirnya yang terjadi, hartanya tidak akan dijamin oleh Tuhan. Tidak. Nah, pertanyaannya gini. Kalau tidak ada yang menjamin harta dia, lalu siapa yang akan menjamin harta dia? Itu ya, ketika manusia tidak percaya kepada Kristus, tidak bergantung sepenuhnya kepada Kristus, hartanya tidak dijamin dan tidak akan dijaga, tidak ada assurance atau jaminan dari Kristus. Kalau gitu siapa dong yang akan memegang harta dia? Yang akan memegang hartanya adalah dirinya sendiri. Disitulah orang akan mulai khawatir. Ketika dia harus menjaga-jaga dan dengan kekuatannya dia harus menjaga-jaga apa yang jadi miliknya. Dirinya mulai gelisah, dirinya mulai kacau, dirinya mulai khawatir. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita aja butuh sesuatu dari luar untuk membuat sebagai jaminan untuk membuat hidup kita tuh terasa aman dan nyaman. Nah ini sekarang kita memegang hidup kita. Bagaimana mungkin akan ada jaminan dan bagaimana mungkin kenyamanan akan datang? Yang ada cuma insecure, khawatir. Kita aja manusia sulit untuk mengendalikan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, pemikiran kita, emosi kita aja kadang kita susah pegang. Apalagi situasi yang ada di luar, misalnya pekerjaan atau saat sekarang ini situasi sedang COVID seperti ini. Apa yang bisa dibuat jadi jaminan atau hal yang bisa membuat hidup kita jadi tenang? Gak ada,
sangat abu-abu. Sangat abu-abu. Dan disinilah kita melihat banyak orang yang semakin kelihatan bahwa mereka itu bergantung sama diri mereka. Orang terlalu sibuk kesana kemari, tapi tidak ada yang sibuk untuk duduk diam, berlutut di hadapan Tuhan. Nggak ada. Nggak ada orang yang susah banget mencari orang yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan di saat-saat seperti ini. Karena semua sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini yang terjadi. Tidak dijamin hartamu oleh Kristus ketika kamu berusaha memegang hidupmu sendiri. Makanya, apakah saat ini kita udah bisa merenungkan ya dari tiga aspek yang sudah kita pelajari. Aspek pertama, apa atau siapa hartamu? Itu bicara tentang kesetiaan. Kita setia atau senangnya sama hal apa? Yang kedua, ke arah mana kita memandang? Apakah Kristus atau bukan? Yang ketiga, hal apa yang kita lakukan sehari-hari yang lebih dominan kita lakukan? Apakah kita bangun tidur pagi-pagi langsung berdoa baca firman? Atau kita mencari hal-hal lain dulu, baca koran, nonton Netflix, atau nonton YouTube, atau langsung bekerja? Bahkan mungkin terlalu sibuk sehingga dalam sehari kita gak bisa punya waktu untuk berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan jika kita menjadi terlalu sibuk? Ada seorang teolog ngomong gini, ketika iblis tidak menjadikanmu menjadi jahat, dia menjadikanmu jadi sibuk. Sekali lagi, ketika iblis tidak bisa menjadikanmu jahat, dia menjadikanmu sibuk. Ini sebenarnya kalimat satir sih, bahwa di dalam kita kan menjalin hubungan dengan Kristus. Di dalam hubungan harus ada waktu yang kita buat untuk Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa membuat waktu untuk Kristus ketika kita menjadi terlalu sibuk dengan diri kita, agenda kita? Makanya yang harus kita sadari, hari-hari ini kemana pandangan kita? Apa yang kita kerjakan? Adakah kita terus mengerjakan pekerjaan Kristus? Adakah kita dari hari ke hari semakin banyak berdoa, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, semakin banyak bersekutu, atau justru semakin menjauh dari Tuhan? Nah, ketika manusia nggak bergantung sama Tuhan, dia pasti khawatir. Dan kalau ada manusia khawatir, tidak mungkin manusia itu mengerjakan tujuan Allah di dalam hidupnya. Makanya kita harus sadar, kebergantungan dan tujuan hidup itu ada keterkaitan. Sekali lagi, kebergantungan hidup dan tujuan hidup itu ada keterkaitan. Maka kita harus renungkan pada hari ini. Pertama, apa atau siapa? Yang kedua, kemana pandang kita? Yang ketiga, apa yang kita kerjakan? Terlalu sibuk kita kerjakan hari-hari ini. So, biarlah hari ini kita selalu memandang kepada Kristus. Bacalah Alkitab setiap hari. Dengarkanlah khotbah-khotbah yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar. Tergabunglah di dalam kelompok-kelompok sel. Berilah dirimu dibimbing di dalam komunitas dan juga di dalam gereja. Gereja adalah anugerah Tuhan yang ada di bumi. Di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah ini, manusia dibentuk untuk tetap terfokus sama Tuhan, untuk melihat Allah dalam segala situasi, baik situasi yang buruk maupun yang baik. Dan juga manusia dibentuk, dikikis. Misalnya manusia sulit mengampuni. Bagaimana caranya supaya kita tahu kita ini sudah bisa mengampuni atau belum? Kita harus bertemu dengan orang yang sangat menyakiti hati kita. Bagaimana caranya kita tahu kita ini masih tukang marah-marah apa enggak? Kita harus ketemu sama orang yang bikin kita gak sabaran. Itu justru kita harus ketemu. Dan di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah, kita bertemu dengan orang-orang itu. Dan kenapa harus di komunitas keluarga kerajaan Allah? Ingatlah bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka kita harus bergaul, bertemu, bersekutu kepada komunitas keluarga kerajaan Allah. Karena di dalam komunitas ini kita dibentuk ke dalam kebenaran, mencari kebenaran, melihat kebenaran, membagi kebenaran. Ini yang harus kita perhatikan. Maka sekali lagi, kerjakanlah pekerjaan Allah. Tidak usah khawatir apapun pergumulan kita saat ini.
jangan teralih kepada hal-hal lain selain apa yang Allah mau. Saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Ini tangan saya. Tangan saya yang kanan saya kepal. Ini kita bilang aja ini adalah tujuan Allah di dalam hidup ya. Tangan ini bicara tentang tujuan Allah di dalam hidup. Nah, tangan ini akan bicara tentang hal-hal yang mungkin membuat kita jadi teralih atau stop ngomongin tujuan Allah di dalam hidup kita. Yaitu apa? Misalnya keuangan ya, terus cicilan, mungkin cicilan ya. Terus apa lagi? Misalnya keluarga, orang tua atau anak kita mungkin bisa menjadi mamon kita juga. Apalagi kekuasaan, apalagi misalnya masih muda-muda seusia saya, pacar, pergaulan, ya, apalagi hobi juga bisa, nonton, cupang, dan lain sebagainya macam ya. Nah itu bisa menjadi hal-hal yang membuat kita tuh jadi stuck atau terhalang atau mungkin ya macet untuk mengerjakan tujuan Allah. Jadi gini, ini tujuan Allah, ini hal-hal tersebut. Nah Allah maunya kita maju terus, tetapi seringkali ini stopping ini di sini. Nah masalahnya gini, ketika ini terjadi, kita tuh nggak ngurusin yang ini, yang kita harus yang ini. Sekali lagi, Allah maunya ini dan kita tuh diperlengkapi untuk ini, tapi ini stop dan kita kebanyakan ngurusin yang ini, uang, cicilan, pacaran, keluarga, dan lain sebagainya. Stop ngurusin ini. Akhirnya apa? Tujuan Allah dalam hidup kita stuck, tidak maju. Dan akhirnya ketika manusia kebanyakan ngurusin yang ini, manusia jadi khawatir hidupnya. Karena kita sebenarnya didesain untuk ini, bukan untuk ini. Ya, kita didesain utamanya untuk ini. Memang kita juga harus ada di sini, tetapi utamanya ini. Seperti meja utamanya ya untuk menaruh barang-barang, bukan untuk duduk. Nah, utamanya ini, tapi kita kebanyakan ngurusin ini. Akhirnya kita jadi khawatir. Karena kenapa? Ini ada hal-hal yang mungkin kadang kita tidak bisa lakukan, tapi ini hal yang pasti kita bisa lakukan. Dan sekali lagi ya, ini hal-hal yang kadang mungkin tidak bisa kita lalui dan kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa tuh ini, mengerjakan ini. Maka yang harus kita lakukan adalah lepaskan ini semua, berikan, serahkan kepada Kristus. Sekali lagi, lepaskan ini semua, berikan kepada Kristus, mintalah kekuatan. Kita kerjakan ini. Kebanyakan orang pengennya menguasai dunia, tetapi tidak ada orang, jarang sekali orang yang mau memikul salib. Kita disuruhnya memikul salib, menyangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Ini yang kita lakukan. Ini kita serahkan kepada Kristus. Dan biarlah Kristus yang menolong kita. Kalau Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita tidak perlu takut dengan hal-hal ini. Sekali lagi, karena Kristus tidak mungkin menyelamatkan kita untuk meninggalkan kita. Sekali lagi, tidak mungkin dia menyelamatkan kita untuk meninggalkan kita atau melupakan kita. Tapi dia menyelamatkan kita untuk terus ada di dalam ini. Kerjakan. Ada halangan, serahkan kepada Kristus lagi. Kerjakan terus, kerjakan. Sampai kepada akhirnya kita bertemu dengan Kristus atau Kristus datang 2 kali. Amin. Untuk itu, renungkan firman Tuhan ini dan bagikan, dan juga terus hidupi firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah. Kami bersyukur, dan biarlah Tuhan firman-Mu hari ini mencerahkan kami dan menegur dan juga mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.